Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Amira Cahyaning Putri, yang akan membahas tentang bab tuning. Capaian pembelajaran yaitu yang pertama, mengoperasikan pengendali, yang kedua, melakukan tuning parameter PID, yang ketiga, melakukan analisa respon untuk servo sistem. Di sini saya akan membahas tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada pengendali aras dengan tujuan mengatur parameter kendali KC, PB, TOI, dan TOD agar mencapai kriteria respon pengendali yang baik. Tahapan ada menentukan parameter kendali KC, PB, TOI, dan TOD, dan analisis respon sesuai dengan 4 kriteria respon pengendali yang baik. Yang pertama ada overshoot minimum, yang kedua decay ratio 1/4, yang ketiga rise time minimum, dan yang keempat ada respon time minimum. Pada tuning sistem closed loop ini ada 3 rules. Yang pertama ada Ziegler-Nichols, yang kedua ada Cohen-Kun, yang ketiga ada internal model control atau IMC. Pada pengendali aras kita menggunakan tuning rules yang internal model control atau IMC. Ya, kita menggunakan IMC, yaitu parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu ada KP, ada TO, ada tau D jika ada, dan ada tau C. Untuk mencari tau C itu ada 2 rumus. Yang pertama itu jika terdapat tau D, kita menggunakan rumus 0,5 dikali tau ditambah tau D. Jika tidak ada tau D, maka tau P atau TO dibagi 3. Yaitu ini ada bentuk fungsi transfer untuk mencari KC, mencari tau I, dan mencari tau D. Selanjutnya, setelah kita melakukan praktikum tuning pengendali aras, yaitu kita mendapatkan data hasil pengamatan, yaitu KP di sini sebesar 1,3325 dan TO atau tau P itu sebesar 1,3 menit, dan untuk tau D-nya yaitu 0. Selanjutnya, di sini kita disuruh menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC, yaitu yang pertama di sini ada model P, PI, dan PID. Untuk model P itu tidak ada dan PID tidak ada. Yang ada pada metode IMC yaitu PI. Untuk menentukan PB, KC, dan TOI, yaitu yang pertama kita mengubah TO atau TOP ini menjadi detik, yaitu dengan cara 1,3 dikali 60 detik didapatkan nilai sebesar 78 detik. Setelah kita mengubah TO menjadi satuan detik, kita mencari tau C dengan cara tau P atau TO dibagi 3. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena di sini tau D-nya sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai tau C, kita dapat menentukan nilai KC dengan cara 1/KP dikali TO per tau C, yaitu didapatkan hasil 2,2514. Setelah mendapatkan hasil KC, kita dapat mencari PB dengan cara 100 dibagi KC dan dihasilkan 44,4167. Setelah mendapatkan PB, kita akan mendapatkan nilai dari TOI. TOI di sini adalah sama dengan TO atau sama dengan tau P. Untuk tau D-nya tidak ada karena di sini nilainya 0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil pengamatan, kita membuat grafik, yaitu seperti biasa kita mendapatkan hasil pengamatan, yaitu ada
T atau waktu, dan ada persen PV. Untuk hasil pengamatan waktu kita masukkan pada sumbu X, dan untuk hasil pengamatan persen PV kita masukkan pada sumbu Y, dan didapatkan hasil grafik seperti ini. Jika diperbesar yaitu seperti ini. Yang pertama, setelah kita mendapatkan grafik, kita pertama membuat garis SP1, SP2, dan NA. Pada SP1 kita garis di 30. Kenapa 30? Karena pada hasil pengamatan diketahui bahwa SP1-nya adalah 30. Dan kita membuat garis SP2 yaitu di 50, karena dari hasil pengamatan SP2-nya diketahui 50. Selanjutnya kita membuat garis NA atau PV yaitu dengan cara grafik akhir, yaitu ini kita tarik garis atau kita buat garis sama seperti hasil akhir kurva, yaitu adalah nilai dari NA atau PV. Seperti ini. Untuk yang NA itu di sini adalah garis berwarna merah. Untuk yang untuk yang NA atau PV yaitu berwarna merah, sedangkan untuk SP2 itu adalah garis berwarna kuning, yaitu di sini 50. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan grafik, kita disuruh menentukan analisis parameter respon hasil tuning, yaitu di sini adalah overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, dan period of oscillation dan offside. Seperti ini adalah grafik kurva yang tadi, yaitu untuk menentukan overshoot, decay ratio, dan peak time itu syaratnya yaitu adalah puncak pertama itu harus melebihi dari NA. Sedangkan untuk grafik kurva respon hasil tuning pada pengendali aras, di sini puncak pertamanya ada di bawah NA. Jadi untuk nilai overshoot, decay ratio, dan peak time-nya itu adalah 0. Untuk rise time-nya kita mencarinya dengan cara panjang jarak titik dibagi panjang grafik dikali skala total sumbu X, yaitu panjang jarak titik di sini adalah untuk rise time ya, itu adalah titik pertama grafik menyentuh NA, yaitu di sini dia pertama kali grafik menyentuh garis NA atau PV. Di sini kita tarik garis ke bawah itu untuk mempermudah untuk mengukur berapa panjangnya, yaitu dari titik di sini sampai titik di sini kita ukur berapa panjangnya, yaitu adalah panjang jarak titik. Untuk panjang grafik yaitu kita mengukur dari titik awal sampai titik akhir, yaitu panjangnya berapa dikali skala total sumbu X, yaitu sumbu X-nya itu terbesar berapa. Di sini saya menggunakan 1300, berarti dikali nantinya akan dikali 1300. Ya, yang pertama itu tadi kita mengukur jarak dari titik sini menuju sini, itu adalah panjang jarak titik dibagi panjang grafik, yaitu panjang dari awal sampai akhir dikali skala total sumbu X. Untuk yang respon time itu mencarinya sama dengan rise time, hanya saja yang berbeda adalah titik penempatannya. Untuk respon time di sini adalah kita mencari di mana grafik kurvanya hampir sama dengan kurva akhirnya, atau sama mungkin ya dengan kurva akhirnya, yaitu di sini ada grafik yang sama dengan kurva akhir. Setelah dia naik turun, dan di sini hampir steady state ya, itu kita bisa sebut dengan respon time. Untuk mempermudah kita menghitung panjangnya, kita tarik garis ke bawah, yaitu jarak antara titik ini menuju sini itu kita hitung berapa panjangnya, itu adalah panjang jarak titik, yaitu dibagi panjang grafiknya itu sama dengan rise time, yaitu dari sini ujung sini menuju ujung sini itu panjangnya berapa dikali skala total sumbu X-nya.
Dan untuk period of oscillation itu tidak ada, yaitu adalah jarak antara puncak pertama dan puncak kedua. Yaitu di sini puncak pertama, puncak kedua, dan puncak ketiga yaitu ada di bawah garis NA atau PV-nya. Berarti nilainya tidak ada. Untuk offsetnya kita dapat mencari dengan cara SP2 dikurangi PV konstan. Untuk SP2 tadi sebesar 50 dan untuk PV konstannya di sini sebesar 50,1. Untuk mencari offsetnya berarti SP2-nya 50 dikurangi PV konstannya ada 50,1 didapatkan hasil sebesar minus 0,1%. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.